kalian bertiga ke atas sisi Anda. Kau ikut denganku. Untuk penampilan perdana kita hari ini, bersulang. Aku akan mengambil ini. Oke? Aku akan kembali ke Jiangcheng besok. Baiklah, selamat malam. Kamu, apa yang kau lakukan? Diam. Pergi ke sana dan lihatlah. Maaf. Sayang sekali harus pergi. Hei, grup Shengxi sudah penuh VIP teratas. Kudengar Presiden grup Shengxi juga akan datang langsung. Fu Yanshen. Sepertinya aku pernah melihatnya di majalah finansial. Dia adalah chaebol termuda di Yuncheng. Jingking, kamu sangat beruntung. Bisa bermain piano di depan Tuan Fu. Kalau sampai terlihat, Saya di sini hanya untuk bekerja. sudahlah. Kenapa kamu bersikap sok mulia? Hei, apa permainan pianonya sudah cukup bagus? Taruhan 100.000, dia akan dapatkannya dalam 3 hari. Dia bukan untuk main-main. Jauhi dia. Yo, Kak Shen naksir dia nih. Dia hanya bisa jadi milikku. Oke, Bung, aku tahu aturannya. Jangan sentuh. Pakai ini jangan sampai masuk angin. Ini hadiah dari tamu Arya VIP untuk Nona Wen. Apa isinya? Hanya lelucon membosankan dari tamu. Ayo kembali. Kirimkan kontrak orkestra Saint Dollar besok. Tuan Fu. Kita akan segera bertemu lagi. Wang King. Bagus sekali. Ritmenya makin halus sekarang. Berkat pengetahuanmu. Hijau Orkestra Saint Yuan buka lowongan sudah saya rekomendasikan ke ketua tim. Benarkah? Terima kasih Profesor Lin. Oh, yes. Keluarga Fu cari guru piano untuk tuan muda. Ya, bayarannya sangat besar. Mau coba? Grup Shengqi keluarga Fu. Status keluarga Fu pasti sangat membantu perkembanganmu nanti. Halo, Nak Ihang. Saya Bu Wen. Bu Wen, Anda cantik sekali. Kamu juga lucu. Mari kita mulai dari dasar.
hati-hati. Bu Wen, dia tidak menggigit. Yiheng, hadiah perkenalanmu membuat Bu Wen takut. Lofas hewan betäuschen. Maaf, Bu Wen. Baiklah, tak ada apa-apa. Bu Wen penakut sekali. Maaf, saya hanya takut anjing. Sayang sekali. Sayang sekali. Kukira ada si cantik memeluk. Tolong jangan bercanda seperti itu. Richard Versballer steken mengtot. Mr. Bar, Yaros Resmi. Nama saya Fu Yanshen, kakak Yihang. Saya antar kamu. Tidak. Saya bisa pesan mobil sendiri. Takut sekali padaku. Bukan? Ini nomor telepon saya. Anda bisa menghubungi saya. Pergi dan tunggu. Tinggal bersama saya. Bu Wen sangat gugup. Bukan. Tuan Fu, jangan lakukan ini. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Maaf, saya salah paham. Kau benar. Apa? Jadilah pacarku. Pak Fu, saya sudah punya pacar. Saya bisa menunggu. Tidak, aku sangat cinta pacarku. Apa dia cinta kamu juga? Tentu saja. Pak Fu, saya mau akhiri kontrak les. Hanya karena aku suka kamu. Ini ketidakmampuan saya. Pak Fu, ini baik untukmu dan aku. Saya hormati pilihanmu. Cingking, maaf. Aku terlambat lagi. Tidak apa-apa, aku juga baru tiba. Waktunya sangat sibuk belakangan ini. Aku mulai proyek baru dengan teman rapat setiap hari cari klien. Sudah hampir waktunya makan. Pekerjaan itu penting, aku paham. Alasan aku berjuang juga demi masa depan kamu akan lulus. Ku ingin kumpulkan DP rumah segera. Memberimu rumah yang stabil. Kita bekerja sama. Kalau masa ini selesai, aku akan membawamu bertemu orang tua. Kamu bilang oke? Cari tahu detail pria ini. Itu Pak Fu. Bapak Fu, informasi yang Anda inginkan. Jilin berusia 24 tahun. Orang tua menjalankan pabrik kecil, pacaran dengan Nona Wen selama 3 tahun. Saat ini mengerjakan proyek AI internet bersama rekan. Saya ajukan proposal proyek ke perusahaan minggu lalu, baru saja ditolak. Alasan pesulit. Tim peninjau memutuskan proyek kurang hambatan teknis. Risiko penilaian pasar terlalu tinggi. Proses sesuai prosedur. Bapak Fu minta Anda tinjau ulang rencana proyek. Kami sudah sempurnakan Bapak Fu, beri saya kesempatan. Paman kedua, kau nyanyi di mana? Fu Yanshen.
Kenapa ayah saya yang urus proyek pelabuhan atas namamu, dia juga rebut tanah barat kota YG kita incar? Yanchen itu keluarga kau berlebihan. Berlebihan. Yang paman kedua lakukan di Haicheng tak berlebihan. Kota apa? Jangan bicara omong kosong. Paman bukan jaga muka Anda. Kenapa bukti ini tidak langsung ke kakek, biar kakek lihat? Yanchen, semua hanya salah paham. Kalau mau tanah barat kota, ambil saja. Kita semua keluarga. Oh, kenapa merusak kedamaian? Ayah, kenapa kita? Diam. Jika sibuk, paman kedua tak akan ganggu. Ayo pergi. Ayah, kenapa? Ayah, biarkan saja dia pergi. Dia pikir bisa tenang dengan sedikit celah. Aku ingin lihat pewaris ini. Kapan kau bisa sombong? Ayah, kau punya ide. Cingking punya hadiah misterius untukmu. Lin, aku sungguh ingat. Wow, dari pacarnya kan? Hadiah apa itu? Ya Tuhan, ini Tiffany terbaru. Akan kupakaikan untukmu. Wow, harganya 5 digit. Pacarmu baik sekali padamu. Dia baik-baik saja. Kenapa kau senang sekali hari ini? Bukan. Aku sangat suka kalung ini. Terima kasih. Kalung? Kalung apa? Oh, kau bilang kalung ini indah. Cingking, gemusvolnya selera bagus. Kalung ini. Bukankah kau yang mengirimnya? Tidak, Cingking. Kalau suka kalung, akan kubelikan lain kali. Jilin, ingatkah hari apa ini? Hari ini? Hari apa? Ternyata kau lupa hari ulang tahunku. Padahal biasanya kau ingat. Baik, aku segera ke sana. Cingking, ada masalah tuh di perusahaan. Aku harus segera ke sana. Tesnongwa, aku akan menemanimu nanti. Pergilah, selesaikan urusanmu. Kalau bukan karena Jilin, siapa yang memberi kalung ini? Semuanya hari ini ada berita besar yang ingin disampaikan kami. Saint Dollar resmi menandatangani kontrak dengan Shengxi Group. Mari kita undang Bapak Fu. Nona Wen bertemu lagi. Boleh Anda tunjukkan sekeliling? Xiaosong, antarkan Bapak Fu berkeliling. Xiaoqing, kamu kenal Bapak Fu? Sekali saja. Baguslah. Acara makan malam bisnis Bright World, Master Music Top Anmo akan hadir. Bisa. Berapa undangan yang Anda mau untuk kami? Kapten, ini aku. Masa depan orkestra bergantung padamu. Bapak Fu, biar Wenqing yang mengantar. Nona Wen, silakan. Pak Lu akan mengantar Anda ke sini. Bagaimana dengan kalung pemberianku? Aku tak suka. Kalung itu darimu. Atau bagaimana? Pacarmu yang bahkan tak ingat ulang tahunmu. Terlalu mahal. Akan ku kembalikan lain hari. Hadiah yang kuberikan takkan diambil. Bapak Fu dengar Master Anmo diundang ke jamuan Shengxi minggu depan. Band kami ingin belajar. Bisakah Anda? Mau undangan? Ciuman. Ganti tiket.
Tuan Fu, tolong jaga sikap Anda. Saya sudah punya pacar. Saya punya keberatan. Saya keberatan. Anda sangat tidak mau. Maaf Tuan Fu, Anda mungkin salah paham. Saya bukan gadis yang Anda kira. Saya datang kali ini untuk bicara. Saya tidak menyangka saya lancang. Permisi. Mawar berduri. Terlihat lebih menarik. Fu Yanshen. Bagaimana Qingqing keluar dari mobilnya? Qingqing. Jilin, apa yang kau lakukan di sini? Maaf saya lupa ulang tahunmu tempo hari. Saya ambil cuti khusus untuk menebusnya. Oh, Barbara. Kenal Tuan Fu dari grup Shengxi? Orkestra baru saja diakuisisi Prosperity. Pernah 2 kali melihat. Kukira kau baru saja turun dari mobilnya. Hei, jangan salah paham. Hanya urusan bisnis. Saya bantu orkestra hadiri jamuan Prosperity. Jamuan di grup Shengxi. Saya dengar bos model Yuncheng akan datang. Hijau. Kau harus membantuku. Ada masalah rantai dana proyek saya. Jika kau bisa datang ke jamuan itu, mungkin kau dapat investasi baru. Tapi Tuan Fu sudah menolak saya. Qingqing, kau tahu kan alasan aku bekerja keras, semua demi DP rumah kita segera. Cobalah lagi demi masa depan. Saya akan coba yang terbaik. Silakan duduk. Nona Wen, Tuan Fu minta Anda tunggu beliau di sini sebentar. Boleh saya tanya kapan Tuan Fu akan datang? Tuan Fu sedang mengadakan konferensi video lintas batas untuk waktu spesifiknya. Baik, terima kasih. Tuan Fu. Asisten bilang Anda mencari saya. Oh, Fu selalu begini. Pacar saya Jilin mengelola proyek ini. Ada sedikit masalah investasi baru-baru ini. Anda datang ke saya untuknya. Apa yang membuat Anda pikir saya membantu pacar Anda? Saya pikir Fu selalu orang yang menghargai talenta. Anda ingin saya berinvestasi di proyeknya? Tidak, dia mengajukan aplikasi proyek. Hanya saja tidak lolos tinjauan. Jadi Anda pikir saya sengaja mempersulit? Bukan itu maksud saya. Apa maksud Anda? Maaf, saya seharusnya tidak datang hari ini. Saya tahu tentang proyek Jilin. Tim peninjau memutuskan teknologi intinya tidak memenuhi standar. Saya tak pernah urus hal kecil seperti ini, tapi saya bisa buat pengecualian untuk Anda. Ini bukan agar Anda ikut campur dalam peninjauan proyek. Saya hanya ingin meminta undangan pesta makan malam. Saya habis tahu membayar Anda tempat. Orkestra juga bisa menyelesaikannya bersama. Tapi Anda harus tahu apa yang saya inginkan. Saya tidak suka memaksa. Saya mengerti. Saya mengajukan diri. Terima kasih. Ini dia. Kita sepakat ciuman demi tiket. Tapi kuras ciuman tadi tidak tulus. Apa maumu? Aku mau ciuman yang tulus. Boleh? Nona Wen. Ya kau dah habis, betul. Akan kuajari kau. Ciuman. Tempat makan malam dikirim ke orkestra besok. Permainan baru saja dimulai. Nona Wen. Ini ciuman. Tunggu sampai waktu ini selesai. Aku akan membawamu bertemu orang tuaku, kau setuju? Apa-apaan kau ini? Ada kabar dari Qingqing Shengxi? Ya, aku dapat tempatnya.
semuanya berakhir. Aku takkan pernah berurusan dengannya lagi. Kabar baik semuanya, grup Shengxi memberi kami 5 tempat. Kami juga mengatur bimbingan khusus dari Guru An Mo Xiaoqing. Terima kasih kali ini. Ya Tuan, masih isi kursi VIP. Sin, kamu hebat sekali. Kapan grup kita ganti haluan ke PR? Aircom, orang masuk perusahaan berbekal bakat. Lina, apa maksudmu? Memangnya apa maksudku? Biasa sih, so ada orang yang sok tinggi. Tak tahu cara hina apa yang dipakai. Shauna, jaga ucapanmu. Ketua, ada banyak orang di orkestra kami. Mengapa Wen King membicarakannya? Bisa dapat kesempatan sebaik ini. Kami atur bimbingan khusus dari Guru Anmo. Perlakuan titip bukan untuk orang biasa, kan? Oh, itu. Siapa ambil jalan pintas karena sedikit menarik. Pak Bu, kenapa Bapak datang langsung? Untuk mengonfirmasi proses makan malam. Kukira aku salah dengar tadi. Ada yang meragukan standar penilaian Shengxi. Pak Fu perlu pantau untuk verifikasi fitnah. Maksudku bukan itu. Aushasnya khawatir ada yang ambil jalan pintas. Jalan pintas. Nona Lin tak lulus 3 ujian tahun lalu. Ia pakai rekomendasi wakil ketua untuk tetap. Itu jalan pintasnya. Jadi begini cara dapat kuota tur internasional. Dan tekan Lina sekarang. Tim inspeksi disiplin segera tiba. Ini semua karena kamu menyakitiku. Panggil polisi, grup Shengxi akan tuntutnya. Memfitnah karyawan dan menyebabkan cedera. Orang jahat menggoda suamiku. Kau orang jahat. Kau jahat. Saya sudah ikuti instruksimu. Memberitahu istri wakil komandan dan media. Ini kau atur. Sekarang seluruh orkestra tahu kuota ini kau dapatkan dengan kekuatanmu. Kenapa bantu aku? Tak ada yang boleh ganggu wanitaku. Tuan Fu minta kau tak bicara begini lagi nanti. Bagaimana mengatakannya? Kesepakatan kita sudah beres. Transaksi. Sudah jelas. Kenapa wajahmu memerah? Aku tidak. Tapi engkau kemarin jelas menikmati ajaranku. Apa yang terjadi lalu sudah berakhir, dan takkan terjadi lagi. Wen King, kau tak mau bimbingan pribadi Paman Anmo. Asal kau bertahan. Kuaturkan kelas pribadi Paman Anmo minggu depan. Tuan Fu, beberapa hal tak datang dari uang dan kuasa. Dunia in. Tak ada yang Ku Fu Yanshen tak bisa dapatkan. Wen Qing. Kita lihat saja. Jilin. Apakah Cing-Cing ada waktu malam ini? Aku sudah memesan restoran Prancis favoritmu. Ya. Ada apa? Kedengarannya aneh. Mungkin aku sedikit lelah karena latihan akhir-akhir ini. Jilin. Oke. Sampai jumpa nanti malam. Ada apa? Kenapa kau melamun? Ya. Mungkin latihannya terlalu melelahkan. Kak Jilin. Benarkah ini kau? Kamu adalah? Aku Li Yuan. Aku Li Yuan, anggota junior dari Himpunan Sastra, yang dulu membantumu mengatur informasi. Kak Wen Qing. Tetap cantik sekali. Kak Jilin. Aku ki suka kamu. Permisi. Ku punya seseorang yang kusuka. Aku sedang berusaha menjadikannya pacarku.
Ibuku setelah menikah, aku pergi ke Paris untuk belajar seni dan desain. Kakak senior bilang dia suka gadis berprestasi seni. Aku selalu ingat. Ini yang kulihat saat perjalanan bisnis minggu lalu. Menurutku ini cocok untukmu. Terima kasih, aku suka sekali. Kukira ini lamaran pernikahan. Senior masih menyenangkan sekali. Wenqing, aku tidak akan kalah darimu lagi kali ini. Jingking, kamu marah ya? Bukan. Kau tidak bisa menipuku. Kau tidak senang sejak Li Yuan muncul. Dia masih menyukaimu. Sudah berapa lama? Kau ingat? Aku dan dia. Sebenarnya info kontak belum ditambahkan. Kau keberatan? Mulai sekarang dia tidak akan muncul dalam radius 500 meter dariku. Oke. Tuan Fu jam 9 sepertinya Nona Wen. Tuan Fu. Maju. Jilin juga pantas untukmu. Tuan Fu dalam masalah. Dia kabur dari orang yang ditahan Hai Cheng. Kok bisa? Si bodoh yang piket kena tipu. Cewek itu, dia pasti orang tuan kedua. Karena dia tak bisa kendalikan diri. Kalau begitu jangan minta. Yansen, urusan tender di barat kota. Apalagi yang bisa kau katakan? Kakek, semua data dalam tender ini telah dimanipulasi. Dia bahkan merugikan keluarganya sendiri. Apa tertulis di papan aula leluhur Fu Yansen? Satu rumpun keluarga. Suka duka bersama. Maka kau masih... Ayah, dia tidak hanya merebut proyek. Dia juga mengirim orang memata-matai kita, anak ini. Sepertinya ada dendam soal kakak ipar. Kau tidak pantas menyebut namanya. Kamu masih berani membahas kejadian dulu? Diam kau untukku. Kakek, lihat ini. Apa yang terjadi? Ini, biar aku jelaskan. Paman kedua tahu tanah tercemar parah, tapi menyuap agen tes untuk laporan palsu, jika untuk pengembangan perumahan. Fu Yansen, jangan menjebakku di sini. Pabrik itu. Bagaimana kau jelaskan aliran dana dan bukti pengawasan ini? Sialan, apa kau mau menghancurkan reputasi sahabat Fu? Ayah, dengarkan penjelasanku. Selain itu, paman kedua mendanai pelabuhan Norwegia, dana pribadi di platform P2P. Sejauh ini menyebabkan kerugian 230 juta. Ayah. Kakek. Ayahku sedang tidak baik. Pukul aku jika kau mau. Apa yang bisa engkau pelajari dari ayah seperti ini? Kakek, tekanan darahmu baru saja stabil. Aku bantu kau kembali ke kamar untuk istirahat. Kau harus berlutut dan merenung jam itu. Baik. Ayah, akulah yang menggelapkan aset perusahaan. Mengapa tidak kau jelaskan pada kakek? Bingung.
Kau cucu tertua keluarga Fu. Orang tua itu akan memberimu jalan keluar. Tapi, hal-hal kotor ini, hanya aku yang bisa menanggungnya. Ingatlah, selama ayah masih tuan kedua keluarga Fu, takkan kubiarkan kau mendapat noda ini. Yanchen, apa yang terjadi pada ibumu dulu? Apakah kamu masih menyimpan dendam? Tidak. Ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Kamu dan Ming Hui masih muda. Keluarga Fu ditopang paman keduamu, seseorang harus memikul yayasan besar ini. Tidak mengerti. Nanti ajak Yiheng sering mengunjungi kakek. Dia tumbuh tanpa orang tua. Kamu membesarkannya, jadi dia sangat dekat denganmu. Sifat kakakmu mirip paman keduamu. Mereka tidak bisa diandalkan jika suatu hari kakek tiada. Keluarga Fu tetap bergantung padamu dan Yiheng. Kakek, semoga panjang umurmu. Oke. Jangan bicarakan itu. Kakek ingin kamu berkeluarga. Aku juga ingin segera menggendong cucu. Aku tahu, tidak akan lama menunggu. Jadi, ada seseorang di hatimu gadis yang mana? Nanti cucu akan membawanya menemuimu. Oke. Masuk berlutut. Fu Yanchen jangan terlalu sombong. Sudah kuberi peringatan. Sepertinya ingatanmu buruk. Kota laut apa? Jangan bicara omong kosong. Paman uga memberimu muka. Kenapa tidak kubawa bukti ke kakek? Biarkan orang tua itu melihat. Paman, kau pikir kau selamatkan orang dari kota laut? Kau bisa tenang. Kau. Sudah aku bilang sebelumnya. Aku memberimu muka jika paman kedua tak punya malu. Jangan salahkan keponakanmu kejam. Berani sekali kau. Sudahlah bro, otakmu saja. Pringtar separuh paman kedua. Kau? Ming Hui, berhenti membuat masalah. Ayah, apa maksudnya tadi? Bukankah 6 orang di Haicheng sudah beres? Bukti apa yang bisa dia punya sekarang? Anak ini lebih licik dari dugaan kita. Bertindak nanti harus lebih berhati-hati. Hai Qingqing, di sana Presiden Fu dari grup Shengxi. Aku tadi menyapa. Tunggu aku di sini. Oke. Bapak Fu, nama yang dinanti-nantikan. Saya Jilin dari Teknologi Mandarin. Fokus riset kami adalah medis AI. Saya harap Anda tertarik. Wanita ini sepertinya saya kenal. Nona ini apakah kita pernah bertemu? Pak, Anda keliru. Oh, bagaimana saya bisa ingat? Anda berada di kantor Fu Yanchen. Siapa yang menangis, dia yang dikasihani. Kenapa dia menindasmu? Saya tidak paham ucapan Anda. Pria dingin seperti Fu Yanchen. Apa maksud Anda? Kenapa tidak coba denganku? Pak, jaga sikap Anda. Tuan Muda Fu salah paham. Kompensasi Qingqing untuk Bapak Fu. Bukan saya yang harus minta maaf. Tidak pemarah. Fu Minghui, kau cari mati. Jangan Brain menyentuhnya lagi. Permisi, Nona. Tidak apa-apa. Qingqing. Kalian saling kenal. Permisi, dia pacar saya. Biasanya lebih pendiam. Sepertinya tidak cocok di tempat ini. Fu Yanchen, pacarmu ternyata bucin. Menarik. Ji selalu. Saya agak tertarik proyek itu.
Mari kita bahas lebih detail. Benarkah? Saya utamanya urus analisis citra medis AI. Pak Fu, apakah tuh Anda tertarik aspek ini? Baik, cukup tertarik. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sini? Aku ingin pulang cepat. Gaunnya kotor. Tidak mau masuk. Aku antar kau pulang. Tidak, aku harus menunggu sesi bimbingan Master Anmo. Begitu serius. Beliau pemimpin industri. Dan kesempatan ini langka. Aku menghargainya. Gaunmu kotor. Ini. Gaunmu kotor. Pakai ini. Cocok untukmu. Maksudmu apa? Aku ingin kau memakainya. Menghadiri makan malam ini. Jangan bercanda. Makan malam hampir selesai. Kau tahu kenapa aku tak memberikannya? Karena kulihat Jilin melamun di pinggir jalan. Aku jadi marah. Kulihat dia menyentuhku, aku tak sabar memotong tangannya. Jilin, apa gunanya pria pengecut dan tidak becus itu? Dia tak bisa melindunginya. Kau tak berani melindungimu. Jangan katakan lagi. Kenapa engkau tak bisa bilang? Kau punya pilihan lain yang lebih baik. Mendedingnya sepamat mereka. Aku bisa memberi semua yang kau mau. Fu Yansen. Kenapa kau menang? Ku tuh minta maaf. Apa? Ini surat rekomendasi untuk kelas pelatihan khusus Master Amo. Ini untukmu. Apa syaratnya kali ini? Aku ada di hatimu. Begitulah orangnya. Jangan khawatir. Tidak ada syarat kali ini. Mengapa kau membantuku? Kau tidak terlalu menghargai guru Anmo. Berarti ada kesempatan untuk saling mempercayai. Anggap saja aku mengagum bakatmu. Aku tak tega melihat bakatmu terabaikan. Baiklah. Kalau terus menangis, riasanmu terbos. Tersisa 20 menit lagi. Guru Anmo benci terlambat. Ups, hampir saja. Fu Yanshen, terima kasih atas surat rekomendasi. Kesempatan ini pasti akan kujaga. Mudah sekali tersentuh. Membuatmu ingin lebih nekat lagi. Jilin, kenapa kau di sini? Cingking, ini xiaolongbao di ujung gang. Makanan favoritmu. Masih panas. Kenapa tanganmu dingin sekali? Kau tidak menungguku semalaman, kan? Cingking, pesta semalam salahku. Aku seharusnya tidak hanya fokus bersosialisasi, mengabaikan perasaanmu. Aku datang hari ini untuk minta maaf padamu langsung.
Kenapa tidak menelepon? Aku takut. Aku takut mendengar kau bilang tidak ingin bertemu. Lupakan saja. Ini tidak seharusnya terjadi. Kau memaafkanku? Tidak apa-apa. Cingking, aku punya kabar baik untukmu. Tuan Fu dari Shengxi Group berkata kupikir proyekku sangat menjanjikan. Ingin merekomendasikanku. Namun, dia menyinggung Tuan Fu kemarin. Khawatir proyek akan ditarget saat tinjauan. Bisakah kau membantuku lagi? Kau ingin aku bantu bicara pada Tuan Fu? Cingking, etihinya ingin diperlakukan adil. Bukankah Tuan Fu dari grup Shengxi selalu adil? Dia mungkin tidak suka melihat adanya pilih kasih, kan? Kami sudah bertanya pada Tuan Fu soal surat undangan. Kami tidak berteman dengannya. Cingking, proyek ini segalanya bagiku. Saya hanya ingin diperlakukan adil. Cingking, bisakah kau membantuku sekali lagi? Baiklah. Cingking, kau baik sekali. Asisten bilang kau mencariku. Anda sedang dalam perjalanan bisnis. Apa pendapatmu tentangku? Tidak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Tapi sudahlah. Ada apa dengan Jilin? Bagaimana kau tahu itu? Wen King, kau tahu. Kau tidak begitu baik padanya. Cukup baik sampai membuatku cemburu. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Harusnya kau tak perlu datang padaku lagi. Peninjauan proyeknya akan dilakukan secara adil. Sini tidak akan ikut campur. Juga tidak seorang pun boleh bersikap bias. Wen King Kueji tidak mau ada pertemuan antara kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Maaf. Cingking, Shengxi telah mengevaluasi ulang proyek itu. Dan ada Fu Dewang sangat adil. Terima kasih sudah membantuku. Saya tidak melakukan apa-apa. Ini keputusan Tuan Fu sendiri. Kenapa kau tidak begitu senang hari ini? Jilin, ini yang terakhir kali. Jangan repotkan Tuan Fu soal urusan kita ke depannya. Paman. Perhatikan jalan. Maaf. Anak itu berlari terlalu cepat. Wenqing. Kak Xiaojing. Sungguh kebetulan. Anda sekarang. Pengasuh penuh waktu. Sudah larut. Saya harus belanja, dah. Dia dulu nomor 1 di Departemen Keuangan. Ops, apa ini seremoni? Una wanita harus fokus pada keluarga. Kini Popo, kamu bekerja keras demi karier. Jadi menurutmu wanita harus menyerah karier? Bukan kamu yang saya maksud. Dia selalu yang urus keluarga. Lagi lebih mudah jadi ibu rumah tangga. Itu yang kau pikirkan. Cingking. Jangan ikuti aku. Aku ingin sendiri. Apa yang kau lakukan? Cingking, ibumu pingsan di komplek. Ambulan baru saja membawanya ke rumah sakit. Apa? Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Ada apa? Ibuku pingsan, mereka di rumah sakit. Bisa antar aku? Masuklah. Minum sesuatu yang hangat. Ini semua salahku. Minggu lalu dia bilang pusing. Seharusnya ku bawa dia periksa. Fu Yanshen, kau bilang ibuku baik-baik saja jika dia pusing. Tidak akan terjatuh. Dokter, ibuku dia. Iskemia cerebral transient, tapi sudah stabil. Tetap di rumah sakit sebentar.
Boleh pulang jika tidak ada masalah. Terima kasih, dokter. Piangku perlu diperhatikan. Cara Xiaofu jauh lebih kuat dari Qingqing kami. Tangan Qingqing terbiasa bermain piano. Seharusnya tidak menyentuh ini. Apakah kau menginap bersama Qingqing semalam? Mama. Ada apa? Aku belum bilang apa-apa. Kenapa terburu-buru? Ayo temani aku. Mama, ini Tuan Fu dari Shengxi Group. Jangan panggil begitu. Bibi, panggil saja saya Xiaofu. Anak Xiaofu ini benar-benar baik. Terima kasih untuk hari ini. Hanya ucapan terima kasih. Apa yang kamu mau? Sebagai janji. Fu Yanshen ini adalah rumah sakit. Ada apa di kantor rumah sakit? Jangan terlalu jauh. Aku berlebihan. Nona Wen menggodaku duluan. Cara kamu bersandar dan menangis tadi malam sangat indah. Kenapa kamu tidak ingat ini rumah sakit? Lihat aku. Mudah sekali menangis. Sudahlah. Ajak aku makan malam. Hanya makan. Hanya untuk makan. Ingat, kamu masih berutang satu makanan padaku. Qingqing Xiaofu, anak itu baik sekali. Bu, aku lihat dia sangat peduli padamu. Dia tidak menyukaimu? Ibu bicara apa? Aku punya hubungan kerja dengannya. Ibu di sini aku pasti bisa melihatnya. Saat ayahmu mengejarku, tatapan yang sama. Grup Ma Shengxi terkemuka di Yuncheng. Fu Yanshen jadi penguasa di usia muda. Skema dan cara seperti apa yang dibutuhkan. Kita beda dunia dengannya. Jangan katakan itu lagi. Lagi pula, Jilin dan aku belum putus. Kenapa kamu tidak putus dengannya? Bahkan jika mustahil bagimu dan Xiaofu Ibu Jilin juga tidak suka. Tidak ada alasan. Jilin, apa yang dia lakukan? Sejak pertama melihatnya, aku pikir dia tak bisa diandalkan. Cara bicara dan bertindaknya penuh energi palsu. Kurasa ibu memandang Jilin sebelah mata. Prasangka, lalu kau bilang aku sudah lama di RS. Kenapa dia tidak bilang datang menjenguk? Sebaliknya, ia memberi sedikit uang. Setiap hari dia sibuk di sisiku. Aku tidak memberitahunya. Kalian berdua bertengkar? Atau dia mengganggumu? Bukan, hanya saja kita berdua perlu tenang dan memikirkannya. Qingqing, gadis kecilku yang polos. Pengalaman ibu jauh lebih banyak dari kamu. Jilin itu, sekilas pandang dia bukan orang yang bisa dipercaya. Mengapa ibu mempercayakanmu padanya? Fu Shao, silakan duduk. Maaf, ada urusan perusahaan yang tertunda sebentar. Fu Shao tidak perlu sopan. Saya sangat menghargai kedatangan Anda. Anda terburu-buru menemui saya hari ini. Ini karena proyeknya. Mau tahu proyek saya? Modal awalnya terlalu besar. Saya hanya ingin tahu bagaimana hasil tinjauan Shengxi Group. Bagaimana dengan proyek Anda? Proyek itu sendiri sangat bagus. Prospek teknologinya juga sangat menjanjikan. Tapi apa? Sejujurnya apa? Bagaimana proyek Anda? Ditolak oleh Fu Yanshen sendiri. Hal yang tidak disetujuinya. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa di Eropa. Tapi Tuan Fu berjanji memperlakukan dia adil. Ji, Anda benar-benar tidak menemukan apapun. Aduh, kau tuh pasti bercanda. Qingqing memberitahuku itu hanya hubungan kerja antara dia dan Fu Yanshen. Hubungan kerja, Ji, kamu sungguh naif. Bahkan jika Nona Wen berpikir begitu, bagaimana dengan Fu Yanshen? Dengan gayanya, jika tidak ada niat lain, mengapa Anda sendiri ikut proyek sekecil ini? Tentu saja saya hanya mengingatkan Anda. Bagaimanapun juga, pertahanan diri itu penting. Jadi Fu Yanshen ini mengincar saya. Bagaimana dengan saya pribadi?
Saya masih sangat menghargai Anda. Bahkan jika Shengxi Group tidak bisa mendanai Anda, saya bisa membantu Anda atas nama saya sendiri. Apakah Anda benar-benar bersedia membantu saya? Tentu saja, siapa yang membuat kita cocok, kan? Bapak Fu membantu saya di saat yang tepat. Akan saya ingat baik-baik. Jingking, ini untukmu. Apa yang kau lakukan di sini? Jingking, aku sungguh tahu aku salah 2 hari ini. Aku pesan restoran favoritmu. Aditi bicara. Tidak perlu, katakan saja di sini. Saya merenungkan ini akhir-akhir ini. Saya salah. Meskipun aku tidak mengucapkan kata-kata manis itu, tapi aku hanya punya hati yang mencintaimu. Takkan pernah berubah. Baiklah, kalau begitu aku beri kesempatan lagi. Aku tahu Cing-Cing yang terbaik. Aku belum memaafkanmu. Oke, aku akan berusaha. Cing-King, aku terburu-buru tadi ngomong nggak pakai mikir. Maek, aku tidak pernah percaya perempuan harus demi keluarga meninggalkan karier dan impianmu. Bahkan jika kita menikah nanti aku menghargai pilihanmu. Kamu sungguh berpikir begitu? Sungguh, aku berkenomor apapun di masa depan. Kamu tuh harus percaya padaku. Aku hanya mengenalimu. Sial, bukankah ini wanita kesukaan Kak Shen? Kak Shen sudah bekerja keras untuknya selama ini. Kenapa kau memeluk pria lain? Kita rapat di sini dulu, kalian semua keluar. Kak Shen, aku melihat Wenqing di restoran. Dia sedang memeluk seorang pria. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Aku akan kirimkan fotonya. Wenqing, ini hadiah terima kasih dariku. Oke. Bagus sekali. Tuan Fu Nona Wen ada di seberang jalan. Kamu pulang duluan. Wanita cantik. Jangan takut, tidak apa-apa. Fu Yanshen. Bagaimana dengan Jilin? Biarkan saja kamu pulang sendiri. It's battery John Pumper Place. Kau biarkan aku pergi dan aku bisa sendiri. Kakiku gemetar. Padahal mereka sudah bersih. Ayo pergi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ku lupa menjemput Cing-Cing setelah selesai. Fu Yanshen. Apa kau benar-benar ingin aku tinggal? Cing-Cing, apa kau di rumah? Tidak boleh buka. Lepaskan. Cing-Cing, apa kau di sana? Benar ingin aku buka pintu. Atas kelihatan,
Kau ingin dia dengar siapa dirimu sekarang. Kamu gila, dia di luar. Jadi apa yang kamu mau dia dengar? Fu Yanshen, jangan lakukan ini. Bagaimana aku? Kau tarik aku tapi tak mau lepas. Sekarang dia di sini, kau usir aku. Aku dengar sesuatu. Ada apa? Pius Ruli padanya. Lepaskan. Jantungmu berdebar kencang. Karena takut. Atau karena aku. Ambil. Tidak. Kalau begitu, biarkan dia dengar. Halo Cingking, kamu di mana sih? Aku mengkhawatirkanmu. Maaf, hari ini aku lelah dan tertidur. Yang penting sampai rumah. Hari ini ada rapat, ponselku senyap. Maaf. Tidak apa-apa, aku tertidur. Oke, selamat malam. Wanita cantik memang paling menipu. Kamu gila. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ya, gila. Sejak aku melihatmu menangis. Gila. Orang yang kau pilih tak bisa melindungimu. Dia tidak pantas di sisimu. Fu Yanshen. Kenapa kau memaksaku begini? Karena aku mencintaimu. Wang Qing, bahkan jika kau memilih orang lain, aku tidak mencintaimu. Tidurlah, bukankah kau bilang lelah? Aswadir Wangsam. Jangan takut. Aku takkan menyentuhmu. Fu Yanshen. Jangan tinggalkan aku. Kalau tidak, aku benar-benar tak bisa pergi. Fu Yanshen. Maaf. Apa yang terjadi semalam? Maafkan aku, tapi aku akan melakukannya lagi. Panas 30 detik sebelum makan. Sebenarnya aku. Oh, terima kasih banyak. Apakah perlu disajikan dulu, Pak? Foie gras sudah siap? Tunggu 10 menit lagi. Baik. Hidangan Tuan Wang siap. Kenapa Anda belum tiba? Anda tersesat? Tuan Ci, Dewan baru saja menolak proyek Anda tahu kondisi pasar saat ini tidak baik. Bukan itu ucapan Anda minggu lalu di golf. Bukankah Anda bilang yakin? Bagaimana investasi Dewan saya lebih dari channel Tuan Juta? Dewan direksi memutuskan bersama saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oh astaga, maaf ya sekian kali. Bermainlah denganku. Kak, bukan begitu cara minum whisky ini. Li Yuan. Betapa kebetulan tambah 1 botol lagi. Sayangnya, aku datang sengaja menemuimu. Silakan dinikmati. Ku dengar Anda sedang cari investor proyek. Ayah tiri saya adalah ketua grup Lin.
Grup Lin yang Eropa. Grup Lin menguasai 30% hak agensi alat medis. Berapa banyak grup Lin yang ada? Asalkan Anda bicara. Proyek Anda yang terhenti akan hidup kembali. Bisakah Anda benar-benar membantu saya? Selama Anda mau hari ini. Itu tuh membuatku senang. Jilin. Ya. Senior sangat antusias tadi malam. Maaf, Cingking. Kak Wen sungguh begitu penting di hati para senior. Bagaimana jika dibandingkan dengan sumber daya Lin? Selama Anda menandatangani kontrak ini, berkawanlah denganku. Mulai sekarang, sumber daya grup Lin akan jadi tangga karirmu. Kau menjebakku. Ya, bagaimana ini bisa disebut decision? Aku udah hanya memberimu satu pilihan lagi. Tanyakan pada hatimu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Wenqing pertunjukan band di upacara kelulusan adalah penutup. Pimpinan sekolah ingin mengundang Tuan Fu untuk kami nonton. Mengirimkan surat undangan ini untukmu. Kak, belakangan ini saya terlalu sibuk latihan, jadi mungkin tak bisa datang. Jamuan terakhir berkat bantuan Tuan Fu. Kita bisa berkomunikasi dengan guru Anmo. Para pimpinan sekolah sangat mementingkan upacara kelulusan ini. Kami harus mengantarkan undangan itu sendiri untuk menunjukkan ketulusan kami. Baiklah. Karena aku mencintaimu. Wenqing. Bahkan jika engkau memilih orang lain, aku tetap mencintaimu. Jelas, seharusnya tidak ada lagi pertemuan. Sudahlah, jangan dipikirkan. Hanya rutinitas. Kak Yanshen? Kak Yanshen, kakek Fu minta aku bilang selamat makan siang. Ayo, pergi. Ternyata dia punya pacar. Baiklah. Tolong berikan ini pada Tuan Fu. Terima kasih. Saya perlu membantu Anda mendaftar. Wenqing. Bagaimana bisa? Apa yang dilihat Kak Yanshen? Ayo pergi. Sudah bonto itu baru. Nomor yang Anda panggil tidak tersedia sementara. Kam sasi marah tentang hari itu. Kak Yanshen, siapa yang memprovokasimu? Mungkinkah itu kekasih yang kakek Fu sebutkan? Biar ku tebak. Kau membuat orang marah sekarang. Menunggu seseorang mengangkat telepon. Apa yang dikenai waktu kecil? Aku belum pernah jatuh cinta. Tapi kisah cinta klub drama ini, aku banyak berlatih. Kau harus proaktif mengejar gadis, memberi bunga saat kencan untuk membuat kejutan. Kau mengerti? Ambil inisiatif. Mau ku bantu? Kurang berantakan. Halo. Semua rapat sore ini dibatalkan. Hei, mau kemana? Ambil inisiatif. Santai saja. Ayahku paling sayang padaku. Nanti kerja sama saja denganku dan mengangguk. Oke. Itu nomor telepon Kak Wen.
Senior. Yakin mau diangkat sekarang? Ayo. Baguslah. Ayahku paling suka pria muda ambisius sepertimu. Kenapa tidak bisa dihubungi lagi? Pacarnya siapa? Lebih sulit membuat janji daripada nomor pakar itu. Dia baru saja memulai bisnis. Mungkin sedang rapat. Sedang rapat. Apa kau tidak mengerti? Itu hanya alasan. Belum menikah. Setelah menikah tidak bisa diandalkan. Lihat menantu Bibi Zhang sebelah. Dari masuk hingga keluar RS. Semua diatur dengan baik. Bahkan hal kecil seperti handuk, sikat gigi sudah siap. Lihat Jilin itu lagi. Prosedur keluar Nona Wen. Oh, biar saya urus. Tidak perlu, Tuan Fu sudah melunasi semua biaya. Termasuk 3 sesi fisioterapi rehabilitasi. Hei Xiaofu, kamu di sini. Bibi, selamat atas kesembuhanmu. Oh, terima kasih, terima kasih. Baiklah, ayo pergi. Xiaofu, bagaimanapun aku makan malam di rumah. Ibu Fu biasanya sangat sibuk. Kalian anak-anak sangat membantu. Ada apa dengan tinggal makan malam? Xiaofu, Oke, mau coba masakan Bibi? kalau begitu merepotkan Bibi. Baiklah, aku pergi, bersiaplah. Bibi kerja bagus. Sudah lama tak makan seenak ini. Ini semua masakan rumah. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Oke, Apakah ibumu biasanya sibuk? Jarang di dapur? orang tuaku meninggal muda. Oh, sayang sekali. Maaf, begini aku tidak tahu. Hei, tidak apa-apa. Sudah lama sekali. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Berapa tagihan medisnya? Aku akan transfer lewat WeChat. Kenapa terburu-buru? Sudah larut. Tuan Fu, cepat kembali temani pacarmu. Kak Yanshen, kakek Fu, minta aku bilang makan siangmu enak dan pergi. Itu sebabnya kau menghindariku. Jadi, kau cemburu. Siapa cemburu? Lepaskan. Jika bukan pacarku. Wenking, akui saja. Kamu naksir aku. Fu, Yanshen, kamu sudah cukup. Aku dan Jilin sudah berencana menikah. Orang yang kucintai hanya dia. Menikah? Lihat mataku dan katakan lagi. Kau cintai dia? Ya, aku cinta dia. Kami akan. Bohong. Jantungmu berdebar, napasmu bergetar. Mereka semua bilang kau memikirkanku. Wenqing, jangan tipu dirimu sendiri. Wenqing, akui saja. Kamu naksir aku. Jantungmu berdebar, napamu bergetar. Mereka semua bilang kau memikirkanku. Tidak. Itu tidak benar. Jingking komedi. Dia sedang rapat dan sulit mengangkat telepon. Mungkin kita semua mengelabui diri sendiri. Kak Shen, tunggu apa lagi? Jilin memang bajingan sejati. Mbak ditipu olehnya. Kenapa terburu-buru? Tidak. Kenapa dibakar dan foto ditunjukkan langsung ke Mbak? Dia yakin. Benda kotor ini. Aku tak pantas dia melihatnya. Bukanlah lebih seru membiarkan mangsa masuk jebakan sendiri. Lagi pula, zat kebohongan terbongkar itulah wajahnya. Aku hanya ingin Jilin melihatnya sendiri. Bagaimana Wenqing meninggalkannya. Bagaimana ini balas dendam? Ini Lingqi namanya. Mengerikan sekali.
Cingking, dia bilang kepadaku, dia hanya punya hubungan kerja dengan Fu Yanshen. Hubungan kerja? Jika kau sangat naif. Bahkan jika Nona Wen berpikir begitu, bagaimana dengan Fu Yanshen? Dalam gayanya, jika tidak ada niat lain, bagaimana mungkin turun tangan langsung di proyek sekecil ini? Fu Yanshen benar-benar punya rencana pada Cingking. Kau biarkan dia cium kamu? Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Bagaimana dia berani menyentuhmu? Aku tak tahan. Fu Yanshen, jangan begitu. Aku memang gila. Kalau kau jelas punya perasaan padaku, tapi masih saja bersamanya. Omong kosong. Bukan urusanmu. Bukan aku yang menentukan, memangnya siapa yang peduli? Jilin tidur dengan wanita lain. Apa maksudmu? Cingking. Ada di dalamnya? Berani-beraninya engkau menjawabnya. Jilin bilang menemani orang lain. Lalu kau? Baiklah, aku segera ke sana. Cukup. Apa maumu? Nanti. Jangan biarkan dia menyentuhnya. Apakah ajakan makan malam tempo hari berarti? Dia bicara soal waktu di RS. Cepat pergi sekarang. Dan sekarang kamu mengerti? Cingking. Kau salah paham. Kak Wencing sekarang setelah kau melihatnya, maka aku takkan menyembunyikannya. Kak Jilin sudah bertemu ayahku dan mengakui hubungan kami. Sekarang aku pacar sungguhannya. Benar, sayang. Jadi, kau telah berbohong padaku. Cingking, dengarkan penjelasan. Orang Lins yang menahan dana proyekku Kau harus tidur denganku demi investasi? Apa yang kau kenakan jika kau tak menahan putaran seri aku? Apa kau tak percaya padanya, dia hanya ingin tidur? Cukup. Kita selesai. Kenapa kau memukulnya? Sentuh dia, keluarga Lin lenyap dari Yuncheng. Wencing, jangan pura-pura suci. Kau sudah lama ingin bersamanya, bukan? Kau bohong padaku akan audit adil. Kupikir itulah sebabnya aku bodoh sekarang tampaknya. Ternyata kalian sudah bersama saat itu. Aku memang suka Wen King, tapi dia tak pernah menerima hatiku demi kau. Tapi bagaimana denganmu? Egois meminta pria dengan rencana lain. Yanshen, sudahlah. Dia baik padamu. Kau tak pantas untuknya. Wencing, Fu Yanshen, dia bukan orang baik. Steak setengah matang dengan saus truffle hitam. Tidak ada almond untuk hidangan penutup. Dia alergi kacang-kacangan. Oke. Tuan Fu bahkan ingat hal kecil ini. Urusanmu tidak pernah kecil.
Selamat wisuda, Nona Wen. Tuan Fu benar-benar romantis. Kau suka? Makan malam lilin. Mawar pesanan khusus. Gadis mana yang tidak tergoda? Kamu marah tentang apa yang baru saja terjadi. Kau. Jangan minum seperti itu sampai menyakiti perutmu. Jadi Jilin. Kau tahu itu kan? Senang melihatku ditipu oleh dia seperti orang bodoh? Kau sudah menungguku mengetahui kebenarannya. Benarkah? Dan jika aku bilang ya, aku hanya ingin melihatnya. Pria yang terus bilang mencintaimu, apa yang bisa dilakukan demi keuntungan. Tapi aku tidak menduga akan membuatmu begitu sedih. Tinjauan proyek Jilin, apakah itu kamu? Kamu tidak percaya padaku? Percaya padamu. Kau, Pangeran Fu, akan jatuh cinta pada tutor seketika. Mengaku pada seorang gadis di pertemuan pertama. Berapa banyak gadis yang Tuan Fu mainkan trik ini? Menurutmu untuk apa aku melakukan ini? Bukan hanya untuk seks. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Aku tidak mengutak-atik proyek Jilin. Dan apa yang kuinginkan. Dan kau tidak sendirian. Dan semua seorang di sini. Fu Yanshen, kamu manis sekali. Dia adalah kesayanganku. Tapi cintaku padamu selalu terboks dan jujur. Cinta. Cintamu terlalu mudah datangnya. Apa kau merasakannya? Hati ini. Aku menari begitu cepat untukmu. Wen Qing. Kau tahu yang terbaik. Wanita seperti apa yang kuinginkan, Fu Yanshen? Mengapa aku repot lam mempermainkanmu? Siapa yang tahu apa rencanamu? Iya. Ku sudah merencanakan sejak pertama kali melihatmu. Tapi bukan di rumah Fu. Itu di Haicheng. Benar-benar sial kalau terus mencari. Kaulah orangnya malam itu. Aku ingat sekarang. Kamu menyelamatkanku. Jadi, saat aku jadi tutor di rumah Fukao, pasti sudah mengenaliku. Lebih tepatnya, HD Club Golden Goblet. Ini hadiah dari tamu di area VIP untuk Nona Wen. Kaulah yang mengirim bunga malam itu. Tutor itu. Aku bekerja sangat keras selangkah demi selangkah. Apa kau masih anggap hubungan ini enteng? Jadi ini. Semua perhitunganmu. Pembimbing. Pertunjukan dan Jilin. Sudah diperhitungkan, tapi tak seperti yang kau kira. Aku menghitungnya. Bagaimana berdiri di sisimu dengan terhormat. Bukan menjeratmu dengan bohong seperti Jilin. Apa yang membuatmu berpikirku terima perasaan ini? Beri aku 3 bulan. Lepaskan. Setelah 3 bulan kau masih tak cinta aku. Aku akan menghilang. Tapi sebelum itu, aku ingin mengejarmu dengan terhormat.
Wen King jadilah pacarku. Kak Yanshen 3, bulan dari janji temu dengan Kak Wen sudah 3 hari. Dia sedang perjalanan bisnis di Haishi akhir-akhir ini. Kesempatan emas. Saat seorang gadis pergi perjalanan bisnis, paling mudah merasa kesepian. Kau harus segera terbang ke Haishi buat pertemuan romantis dengannya. Ku ingin memberinya ruang untuk berpikir. Pikirkan apa, cinta itu butuh aksi cepat. Ku beritahu rahasia. Aku sudah cek hotel tempat Kak Wen menginap. Ada kolam bintang di sana? Aduh, tolong Kak Yanshen, biar ku bantu rencanakan kencan sempurna. Siapa nama kedua anakmu? Semua sudah kupikirkan. Diam. Presiden Regenser ke kota itu. Aduh, teman-teman, Pak Fu sedang perjalanan bisnis di Haishi. Dengar kita tampil di sini makan malam perayaan hari ini, diatur khusus. 2 gelas lagi. Terima kasih atas kerja keras Anda semua. Saya dengar pertunjukan itu sukses. Thinking. Pak Fu terus melihatmu. Ayo, antar kau kembali ke hotel. Tidak. Aku bersama kolega-kolegaku. Nah, aku ingat harus beli oleh-oleh laut. Kebetulan kami semua mampir untuk taksi. Kau sengaja melakukannya. Ya, sengaja. Ayo. Ada apa? Aku antar kau ke rumah sakit. Masa menstruasi. Hei mas, buat pacar ya? Lebih baik yang panjang untuk dipakai malam. Mau pakai kantong, Pak? Kenapa susah sekali disobek untukku? Aku buatkan teh jahe untukmu. Kemarilah, hati-hati. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, terima kasih. Kencan Kak Yanshen lancar? Odd yang perlu dia perhatikan saat menstruasi. Hari ini juga giliranmu. Nyalakan. Kak Wen, jangan sungkan sama pria kaku ini. Kalau mau minum air hangat, suruh dia tuang. Kalau sakit perut, suruh dia pijat. Kalau mau makan, suruh dia pergi belikan. Ngomong-ngomong, datang ya ke pesta ulang tahunku minggu depan. Biarkan Kak Yanshen jadi sopir jemputmu. Dasar gadis culi ini. Balik sana, selesaikan urusan dengannya.
Ini cucu perempuanku dari keluarga kakek. Sudah lihat Chuli. Kamu istirahat dulu saja. Aku di ruang tamu. Panggil saja kalau perlu apa-apa. Ternyata dia baik sekali saat tidur. Selamat malam, Fu Yanshen. Selamat malam. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Fu Yanshen. Sudahlah, hanya kali ini. Jangan bergerak. Sudah terhitung lagi. Yo, Xiaoli datang menemui kakek Fu lagi. Halo, Paman Fu Minghui. Hei, bicarakan saja. Kau dijodohkan dengan keluarga Fu sejak kecil. Yanshen itu orangnya dingin. Tidak tahu cara menghargai wanita. Hei, Minghui jauh lebih perhatian. Maukah kau memikirkannya? Paman Fu, kakek Fu sudah bilang, perjanjian masa kecil tak berlaku lagi. Lagi pula, jika Fu Yanshen tak bisa, yang lain pasti lebih tak mungkin. Gadis tak tahu terima kasih. Sayang sekali sumber daya keluarga Chu jika bisa dimanfaatkan olehmu. Tak apa ayah, jangan khawatir. Setelah reputasi Fu Yanshen hancur, dia pasti akan memohon memilihku. Hei, saya dengar keluarga Lin menginvestasikan dana untukmu. Proyek akan dimulai bulan depan. Ini hanya uang yang Hoyang Saikjaya hutang padamu. Kami baru bisa membayarnya saat dana kembali. Saya tidak terburu-buru soal uang. Apa hubungan kita? Ini kamu sudah berdamai? Apa maksudmu? Fu Yanshen, kau pakai kontrakmu untuk merebut wanita. Sekarang dia berpasangan dengan Wen Qing. Aku tak bisa menelan penghinaan ini. Apa yang bisa kulakukan? Dia sangat berkuasa. Bagaimana mungkin aku mengalahkannya? Sekarang terserah padamu. Berani melakukannya. Ini dia. Foto mesra Fu Yanshen dan Wen Qing. Pesta ulang tahun Nona Chuli besok. Semua orang berkuasa di Yuncheng akan hadir. Kau hanya perlu menampilkan foto ini muncul di layar lobi. Lalu maju untuk mengkonfirmasi, Fu Yanshen adalah munafik yang merebut pacar orang. Aku akan mengatur wartawan di muka. Lalu reputasinya akan tercemar. Mengapa kau membantuku? Bukankah kita teman? Bukan hanya orang kaya. Sudah saatnya pemilik lain. Hei, bukankah itu Tuan Fu? Siapa wanita di sebelahnya? Kudengar itu kekasih barunya, seorang pianis. Bagaimana caranya? Ada apa? Aku melihat kekasih lamaku keluar. Kau tidak merasa baik. Berhenti bicara omong kosong. Lalu mengapa kau selalu menatapnya? Jangan lupa dia sekarang wanita Fu Yanshen. Fu Yanshen, aku singkinin kau hancur malam ini. Kamu bawa dia. Halo lewat sini. Mari kita lihat. Kue-kue ini saya pilih sendiri. Oke. Saya dengar keluarga Fu dan Chu akan bertunangan. Ada apa dengan Nona Wen ini? Kecantikan jadi modal utama.
ingin jadi burung phoenix. Oh, maaf sekali. Saya sangat ceroboh. Tidak apa-apa, saya yang urus. Tuan Fu. Ia mendapati Jilin mengintai di pintu ruang kontrol. Perilaku mencurigakan. Awasi dia. Daxon biarkan dia berbuat licik. Urus sendiri. Kak Wen. Sudah bangun? Li Yuan. Bagaimana dengan Wen Qing? Tuan Fu Jilin ditahan oleh kami di ruang kontrol. Segera kirim seseorang cari Wen Qing. Baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau ditahan secara ilegal. Dari mana foto di flash disk itu? Kenapa Tuan Fu takut? Kau bilangin jika Wen Qing tahu foto di flash disk, apa yang akan dia pikirkan? Kutanya sekali lagi. Siapa dalangnya? Mohon padaku. Fu Yanshen. Kau bilang jika Wen Qing tahu wajah aslimu, apa yang akan dia pikirkan? Tuan Fu yang selalu sombong dan merasa cukup, diam-diam seorang preman. Jika dia melihat wajahmu, apa dia merasa mual dan ingin muntah? Nona Fu tidak ada di aula perjamuan. Li Yuan dan beberapa selebriti menghilang. Cari seseorang meski hotel ini digusur. Kau yang memerintahkannya, Li Yuan. Tuan Fu harus bicara soal bukti. Sebaiknya kau berdoa dia selamat. Kalau tidak, akan kutunjukkan langsung apa itu preman. Lihat dirimu, apa kau pikir kau seorang putri? Sepatu usang yang Kak Jilin tak mau. Kupikir aku bisa mengejar Tuan Fu. Kau bisa masuk keluarga terpandang. Wanita mana di sekitar Tuan Fu yang kaya atau mahal? Kau pantas berdiri di sisinya. Hanyalah selingan bagi Tuan Fu. Kalau dia bosan, kau tak punya tempat menangis. Aku dan Jilin sudah lama berakhir. Sedangkan Fu Yanshen. Perasaan kami, bukan urusan orang luar. Si manis kecil. Mengoyak topeng kebangsawananmu. Besok berita utama, gadis pancingan. Biarkan seluruh kota lihat siapa dirimu. Bagaimana? Aku ambil bela diri waktu kuliah. Kau lupa. Mengapa Fu Yanshen memilihku? Sekarang ada jawabannya. Qing King. Jangan lepaskan mereka semua. Ya. Aku menang. Oke. Qing King memang yang terbaik. Kak Wen. Kak Wen, maafkan aku. Semua ini karena aku kau jadi... Sisi. Hei, ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Ganti bajumu, jangan sampai sakit. Tuan Fu sudah memeriksanya. Temani dia.
Tuan Fu. Jilin menjelaskan segalanya. Flash disk itu diberikan oleh Fu Minghui. Mereka sudah merencanakan merilis foto Anda dan Nona Wen di pesta. Jilin langsung menuduhmu menikung di tempat. Tampaknya kakakku lupa pelajaran terakhir kali. Jangan bikin lawan curiga. Beritahu semua eksekutif. Rapat perusahaan 1 jam lagi. Siap. Tuan Fu, 80% pendapatan dari alat medis Lin bergantung pada ekspor Eropa. Namun, mereka bermasalah dengan sertifikasi CE. Kami menemukannya. Bukti bahwa mereka menyuap sensor Uni Eropa. Japanese materi laporan dan kirim ke Bea Cukai dalam 3 hari. Saya ingin Lin hengkang dari pasar Eropa. Mengerti. Selain itu, kami juga menemukan Lin melalui perusahaan cangkang luar negeri mentransfer modal kerja 60 juta. Beritahu semua mitra. Prosperity putus sama kerja Sam Digilin. Materi laporan Kementerian Kehakiman sudah siap. Bisa diserahkan ke Departemen Kehakiman kapan saja. Chef Jangkauku akan meloloskannya. Biarkan bank mencairkan pinjaman dulu. Tunggu harga saham Lin anjlok habis. Saya ingin Ketua Lin berlutut memohon padaku. Xiao Li, kamu bertunangan dengan Fu Yanshen. Kak Wen, itu semua candaan generasi tua. Dia memperlakukanku seperti adik, benarkah? Kakek Fu berkata setiap hari tanya kapan dia bawa pulang kekasihnya. Kulihat dia benar-benar menyukaimu. Ada binar di matanya saat menatapmu seperti cara ayahku menatap ibuku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak Wen, kau tahu Kak Yanshen berusia 13 tahun? Bagaimana kau melewatinya? Dia pegang adik bayi, lutut 3 hari di aula leluhur. Paman Fu dan lainnya datang menjemput paksa. Dia tak berkata apapun. Mengambil dupa di meja sesaji, lalu membantingnya. Dengan mata tajam bagai serigala. Orang tuaku sudah lama meninggal. Kesehatan kakek Fu makin memburuk 2 tahun ini. Paman Fu DKK incar posisi kekuasaan lagi. Bertahun-tahun, ia tampak bisa segalanya. Padahal, tak ada orang tulus di sekitarnya. Kau suka dia kan? Jangan pedulikan kata orang. Beri dirimu kesempatan. Beri dia kesempatan juga. Oke? Kak Yeshen, kau kembali. Oh ya, aku ingat ada janji. Aku tidak akan mengganggumu. Manfaatkan kesempatan ini, ayolah. Aku bawakan bubur untukmu. Minumlah selagi panas. Tanahnya dingin. Fu Yanshen, kapan kau akan memasangnya? Apa yang kubawa? Awan tipis, angin sepoi, berpura-pura maju mundur. Jelas kau duluan memprovokasi. Maka kini aku tak berpura-pura. Apa yang hendak kau lakukan? Lepaskan. Menjadi pengecut kini. Dulu garang saat menangkapku. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kenapa kau sembunyikan tunanganku? Karena itu tidak penting, pernikahan adalah candaan para orang tua. Aku tak pernah menjadikan pikiranmu lelucon. Sekarang, kini giliranmu menjawabku. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab, aku hanya ingin jawaban. Kau seekor kucing. Lari untuk apa? Bukan. Jendela. Kaca satu arah. Kutanya lagi. Apakah kau ingin bersamaku? Lepaskan. Dan bergerak lagi. Aku tak bisa jamin ku masih bisa menahan diri. Seperti... Bisakah kau lepaskan aku kini? Terlambat. Sejak terjerat jangan coba melarikan diri.
Tidur lagi. Diamlah. Apa sakit? Sudah tidak sakit. Ini dari keluarga Fu. Demi kedudukan keluarga Fu. Mereka berharap aku cepat mati. Aku akan selalu bersamamu. Maaf. Menemani dalam suka duka, hidup dan mati, lautan pedang dan api. Aku tidak berjalan sendirian. Ini yang kau katakan. Jika kau kembali, aku akan menguncimu di ranjang. Aku tidak mau pergi kemanapun. Saham Tuan Fulin anjlok 3 hari berturut-turut. Uni Eropa telah menangguhkan sertifikasi CE-nya. Sekarang bank sedang menilai aset hipotek. Tidak cukup. Saya ingin bertemu Tuan Fu. Tuan Fu tetap memanggilmu. Putri Tuan Fu kurang ajar, menyinggung Nona Wen. Saya sudah memberinya pelajaran, tolong ulurkan tangan. Beri Lin jalan keluar. Paman Lin, apa yang kau lakukan? Selama Tuan Fu bersedia melepaskan, Lin bersedia menawarkan saham 20%. Saya mau dengar keluarga Lin berinvestasi di Project IG Lin. Paman Lin memilih calon menantunya dengan jeli. Agak kasar. Tepat seperti yang Tuan Fu katakan, saya akan melepasnya besok. Ah tidak, mundur malam ini. Selama Tuan Fu mengulurkan tangan, Lin pasti akan mengikuti arahan Fu ke depannya. Yuan, proyekku tinggal selangkah lagi. Kau melepasnya sekarang. Semua usahaku sia-sia. Beraninya kau menyebut proyek. Kau tahu berapa kerugian keluarga Lin karenamu? Ayahku masih di rumah sakit karenamu. Fu Yanshenku sudah berkata. Siapa yang berani membantumu? Itu berarti menjadikan Shengxi Group musuh. Jaga dirimu baik-baik. Bagaimana dengan hubungan kita? Kita tamat. Mulai sekarang. Keluarga Lin tidak ada urusan lagi denganmu. Yuan. Fu Shao, tolong aku, hanya kau penyelamatku. Membantumu, kau telah mengacaukan segalanya. Beraninya kau datang padaku. Proyekku tinggal selangkah lagi. Selama ada pendanaan, pasti akan berbalik. Kau tak bisa melindungi dirimu. Masih bermimpi. Apa maksudmu? Lihat dengan jelas. Ini perjanjian pinjaman yang kau tanda tangani. Ini keuangan rentenir. Rentenir. Fu Minghui, kau menyakitiku. Itu kebodohanmu sendiri. Aku tidak membaca kontrak dengan teliti. 3 hari. Beserta bunganya. 3 hari? Jika kau tak membayarnya, kau tahu apa yang mereka lakukan. Pergi sana dan jangan kotori tanahku. Tuan Jifu minta kami jaga Anda. Setelah rapat dewan besok, grup Fu milikku. Proyek apapun yang kau mau nanti, pilihlah sesukamu. Hei, ayolah. Bersulang. Selamat untuk Tuan Fu. Tuan Fu Minghui, Anda diperoleh penipuan komersial, penggalangan dana ilegal, dan manipulasi harga saham. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Konyol. Pasti ada yang menjebak. Rekening offshore atas namamu ada bukti aliran dana aneh. Maaf Tuan Fu, segera saya kirim perbaikan. Hei. Pasti si manis kecil itu. Dia memindahkan komputerku, lepaskan aku. Fu Yanshen, kau bohongi aku. Kakak jaga dirimu. Ayah, Minghui cucu tertua keluarga Fu jangan hanya diam saja. Tolong,
Dia langgar hukum pidana, bukan aturan keluarga. Pasti ada yang menjebak. Ming Hui ini sejak kecil sudah pintar. Dia tak mungkin sebingung ini. Paman kedua punya bukti kuat. Polisi tak merugikan orang baik. Kau. Pasti permainanmu. Cukup. Ini keserakahannya. Tak heran dia begitu. Ayah, apa kau setega ini? Kesetaraan di depan hukum. Fu Yanshen, tunggu aku. Paman kedua jalan pelan-pelan. Yanshen, kau melakukan hal yang benar. Kakek, keluarga Fu tak boleh hancur oleh parasit ini. Tuan Fu kedua memintaku menyampaikan pesan. Kau mau menghancurkan Fu Yanshen sendiri. Ku ingin mereka bayar dengan darah. Tunggu perintahnya. Aku tiba setengah jam lagi. Kau tak perlu menjemputku. Aku naik taksi saja. Lebih nyaman langsung dari kantor ke restoran. Ku tidak tenang. Bahaya apa di siang bolong? Lagi pula, ini kencan pertama kita. Aku ingin memberimu sedikit harapan. Sampai jumpa di restoran bagus. Tuan ke restoran Galaxy. Wenqing. Lama tak jumpa. Bangunlah dan tenang saja. Tuan Fumu Sideta tiba. Fu Yanshen. Kau mau menemuinya? Seorang pria ke pabrik terbengkalai. Jika kau berani membawa seseorang, segera kucakar wajahnya. Hari ini, kau dan Fu Yanshen hanya bisa hidup satu. Menurutmu apa yang dia pilih? Sungguh menarik membayangkannya. Pos kontrol kami di pabrik tua pinggiran barat. Tapi berbahaya bagimu masuk terburu-buru. Dia tidak Aiguan menunggu. Cepot akan pergi sendiri. Biarkan dia pergi asal kau buka. Berlutut dan mohon padaku. Berlutut untukku. Membuat terkotot ini baik-baik saja. Berhenti, angkat tangan. Tempat ini penuh bom. Kalian semua harus mati bersamaku hari ini. Fu Yanshen, kau harus mati. Fu Yanshen. Polisi melacak sumber bom Jilin. Kau membelinya secara ilegal. Paman kedua, kau tidak bisa lolos. Bagaimana? Sengaja datang melihatku susah.
Sejak kau bocorkan berita kematian ayahku, sejak ibu saya pendarahan hebat saat melahirkan, kau seharusnya membayangkan ini akan terjadi. Ternyata kau masih ingat soal ini. Sayang sekali. Ayahmu meninggal. Aku bahkan tak tahu soal kecelakaan mobil itu. Begitu. Kecelakaan mobil itu, kau merencanakannya sendiri. Tidak. Itu tidak mungkin. Jadi kau pikir selama ini, kenapa Fu tiba-tiba menarik semua sahammu? Mengapa orang kepercayaanmu hilang satu persatu? Mengapa semua proyek yang kau danai gagal? Jangan pikir apa yang kau lakukan di kota Si akan mati tanpa bukti. Salah satu dari 6 premanmu bernama Ah Bin. Dia sangat pandai membuat video. Karena kau sudah tahu. Kenapa kau tak laporkan aku di depan kakek? Hati orang tua itu takkan kuat. Tapi sekarang, permasalahan berakhir. Paman kedua. Aku menunggu hari ini. Menunggu 12 tahun. Fu Yanshen, kau gila. Cepat atau lambat, keluarga Fu akan hancur olehmu. Lihat saja. Wen Qing. Aku tak pernah percaya takdir. Tapi setelah bertemu denganmu, aku percaya beberapa orang ditakdirkan untuk Fu Yanshen dulu takut kalah, ragu untuk melangkah maju. Tapi jika itu kau, aku rela mempertaruhkan nyawaku.